aja. Maaf sebentar ya. Iya nggak apa-apa dilepas aja. Kerenan Pak Kapten soalnya. Kapten. Berani merah. Terima kasih. Halo guys, Kita sekarang nontonnya. alhamdulillah kita bersyukur di malam terakhir ini ya. Pendakian sudah kita raih semua, alhamdulillah kita bersyukur. Ini di hari ini kita ngobrol-ngobrol saja, karena belum tentu besok bisa ngobrol ketemu seperti ini. Jadi kita bincang-bincang santai. Saya yakin setiap kita punya pengalaman dan luar biasa. Ini ada dari Lombok, luar biasa nih. Pada malam hari ini kita kedatangan artis dari Lombok ya, luar biasa, Bang John, ya, chef kita juga, sekaligus juga beliau luar biasa ini. Ya, kita ngobrol-ngobrol saja. Makanannya luar biasa John. Ini kapan punya pengalaman masak seperti ini John? Pengalaman masak itu sih sejak mendaki ini sih. Sejak sering mendaki, jadi karena sebelumnya juga bawa instan ya. Saya pendaki instan dulu ya. Pendaki instan. Maksudnya pendaki instan itu gimana John? Karena seiring berjalan waktu berbincang sama para senior, memberi arahan tentang pendakian berkegiatan alam bebas. Jadi saya mengubah metode pakai logistik ekobrik organik, sayur-sayuran. Pakem nggak breaknya? Pakem nggak breaknya? Pakem. Jadi selain dari kita masa-masa repot itu ya, kita bisa berbicara sama teman, lapar bareng. Kalau kita pakai instan nanti satu masak pergi. Ya, Jadi nggak ada cerita yang di antara kita. Ya. Luar biasa. Nggak, ngomong-ngomong nih, kata teman-teman, katanya ada mirip-mirip pemain apa dulu itu, ada sinetron Wiro Sableng. Emang bener? Itu ada kedekatan darah atau misalkan jangan-jangan ada satu keturunan? Tadi ada fotonya. Baik, untuk itu sih emang hanya isu ya, tapi ini foto saya di edit kayak Wiro Sableng ya. Tapi nggak tahu ini. Coba dilihatin. Ya ini ya, Wiro Sableng ini ya. Itu waktu jatuh apa dan naik tangga. Pas latihan terbang kemarin di RTP itu waktu itu, tapi nggak kelihatan ranting, jadi kena kepala ya. Jadi masuk TV-nya berapa jam? 1 menit. Lewat aja gitu ya. Lewat cuma langsung hilang. Ya, terbangnya emang gini. Iya. Terbangnya gitu. John, ngomong-ngomong kan, ya, aku mau nanya. Ya. Udah punya cewek belum? Iya, oh ya. Baik kalau pemdalan itu ya. Aduh. Karena ini masuk nanti, kalau ini masih konten bahaya ini. Jadi Nanti jadi artis kamu. masalah cewek ya. Saya cuma deket banyak orang. Ya, Asik dekat ya. tapi tidak mau pacaran ya. Jadi pengen langsung ta'aruf nikah gitu ya? Nah, itu dah. Luar biasa. Tapi kan kita perlu tahu, Ustaz. Iya benar-benar. Bedanya sama Betul. perawan sama janda gitu. Itu selera kemana cuy? Harus itu. memang. Harus. Arahnya Dan anjurannya jangan janda kalau Jangan bisa, janda. perawan. Biar bisa bermain-main, bisa. sip, Asik anggapan sih. langsung ini. Enggak, kira-kira kalau ke depan misalkan berkeluarga, itu tipe idaman seperti apa sih? Nanti seorang istri itu. Apakah Pingin harus seperti pendaki apa gunung atau di luar pendaki Jadi gunung? kalau tipe itu ya, kalau dulu sih banyak macam tipe saya sih. Tapi Maksudnya? karena sekarang karena tidak terlalu mau memikirkan seperti itu dulu. Karena ada hal yang penting bagi saya dulu. Oh, jadi maksudnya random gitu. Ya, tahu Iya. penting itu ya gitar. Itu dah. Jadi masalah Yang penting ada yang mau cewek, lah ya. nikah itu ya belakang layar ya. Gimana belakang layar? Dia belakang layar dari mana? Sebutnya maksud saya karena di belakang layar kan ada ini. Para jiwa ini. Tak nyaman jiwa ini. Besok kalau ke Lombok bisa dianterin ya teman-teman ya. Jangan loh. Untuk ke Lombok siap ke Rinjani, saya siap. Oke. Kalau itu saya masih di Lombok. Dan saya
tunggu kedatangan Siap. dengan senang hati. Oke. Siap. Siap. Udah berapa gunung yang sudah didaki? Kira-kira berapa gunung, John? Kalau gunung sih cuma 2 ini ya, Rinjani sama Raung. Tapi kalau bukit sih ketinggian dari 2000 itu keseringan ya, hampir 1 minggu sekali ya. Luar biasa ya, pantesan dia. Dan ada juga namanya Gunung Sangkarang sih. Daerah Tapi sekitar Lombok. di Lombok jalur Tete Batu yang kebetulan kemarin belum 1 tahun diresmikan. Oh. Itu ada yang bilang bukit, ada yang bilang gunung sih. Tinggian 3.200. Ya hampir sama dong. Ini kan 3000. 334. 334. Kalau itu 3.200. Oh. Pasnya berapa, Jan? Pasnya berapa? Pasnya sih yang asli di peta TNGR ya 2.800 berapa itu kalau Kayak beli nggak salah. baju aja dipasin. Iya. Bang Rudi. Halo. Ayo Pak Rudi, gimana? Tanggapan apa nih? Tanggapan apa? Untuk ke Bang Jono, kelanjutannya gimana? Oh, Bang John. Wah, aku salut sama Bang John. Orangnya keren. Pantang menyerah. Dia pejuang yang tangguh ya. Dulu, serius itu. Ini serius, Ya, oke. serius banget. Glarius. Lu, Tapi sebenarnya kalau saya ngelihat itu ini kayak artis. oh iya dia Bang, artis. Bang Wajahnya itu ngejual. John. Iya. Artis Bisa itu lah jadi. klasik. Kayak saya pertama ngelihat itu saya kira adiknya ini. Jadi adiknya tadi ada yang bilang wajahnya klasik tuh siapa? Saya. Oh iya. Klasik itu bagus dong. Iya, betul. Banyak sekarang motor klasik kan banyak dicari. Unik dan Unik. menarik. 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 Mahal itu pasti harganya. Natural. Ya, mahal. Nah, Habis ini kamu dicari-cari John. Baik, karena saya tadi dikira klasik ya, saya sangat bersyukur ya. Karena jarang orang ada seperti saya. Hanya ada daripada diri saya. Klasik men, jangan main. tinggal dong. Dan selama pendakian pernah ada pengalaman yang mengesankan, yang horor atau yang apa kan sudah berapa gunung ya? Pengalaman menarik lah misalkan pernah nggak? Alhamdulillah tentang horor Nggak pernah saya ya? nggak pernah. Tapi teman yang satu tim saya sering ya. Dia paling nanti cerita pas di rumah. Iya. Gitu Karena aja. saya penasaran ya. Kenapa nggak cerita di sini Penasaran aja, John? dengan hal-hal horor itu, tapi alhamdulillah saya tidak pernah dipertunjukkan. Saya bersyukur juga. Tapi pengen penasaran ya. Tapi jangan sekarang ya, John. Ya. Nanti aja setelah dari Terus sini. ini yang penting John, di antar sekian pendakian ya, mana pendakian yang paling mengesankan? Di mana lah gitu. Maksudnya punya cerita di mana atau Atau pendakian mana saja yang paling mengesankan? Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang berbeda. Kalau mengesankan sih hampir semua ya. Ya. Soalnya nggak pernah saya apa ya namanya itu. Cuma kalau yang kecewa itu sering ya. Karena kan kita itu setiap pendakian itu banyak orang, jadi beda-beda karakter. ya betul. Ya, jadi ada yang egonya tinggi, ada yang rendah. Dan kita sebagai ketua tim itu ya sulit untuk mengontrol itu. Baik, sedikit saya tambahin ya. Jadi kalau dalam istilah agama, pergian termasuk pendakian itu kan disebut safar ya. Safar itu pergian dari satu tempat ke tempat yang jauh. Kenapa disebut safar? Safar itu kan dalam bahasa kita artinya itu mengungkap sesuatu yang tertutup. Nah, kenapa orang melakukan sebuah perjalanan disebut safar? Karena dalam safar itu akan terbukalah sifat karakter asli masing-masing. Ya, di sini kita akan dilatih bagaimana kebersamaan, egoisme, ya kan, kesabaran, kemudian simpati itu teruji. Makanya kalau kita, kata Nabi, kalau kita ingin mengetahui dan kenal dengan seseorang, suatu ketika Nabi pernah nanya kepada Umar itu, Umar kamu kenal gak sama si Fulan itu? Kata Umar, saya kenal ya Rasulullah. Rumahnya di sini, namanya di sini. Engkau belum kenal, gitu kata dia. Pernah gak engkau melakukan sebuah perjalanan panjang, lama dengan orang itu? Belum ya Rasulullah. Nah, engkau akan mengetahui karakter seorang itu ketika bersama-sama, khususnya ketika berangkat seperti pendakian ini. Kan di sini teruji. Ya. Kalau sebelum naik kita baik ya kan, simpati, empati, tapi di sini teruji.
Dan saya yakin, saya luar biasa nih lihat Bang John itu mantap. Terima kasih. Iya. Kita jadi gembira ya kan? Iya. Senang. Lah kalau nggak dia Iya. kayaknya sepi nih, gitu kan. menghibur ya. Sangat menghibur terus terang. Ya karena pada dasarnya pendakian berkegiatan di alam bebas itu dimana kita harus mempunyai skill juga ya, skill utamanya ya, karena nanti seketika logistik habis atau air habis, gimana cara kita untuk mendapatkannya itu untuk bertahan hidup apalagi di alam bebas itu. Jadi harus punya skill, kemampuan, dan bisa bergaul sesama ya. Bergaul itu bergaul yang bagaimana? Ya bergaul biar saling tidak mencelakai dan saling Menjakiti. menjahili Menjahai. yang berlebihan ya. Dan juga apa saya bilang tadi ya di dalam hati saya. Lupa saya. Terakhir ya, kesan perjalanan kita, pendakian kita dari kemarin sejak kita bertemu di rumah leader kita, Cak Sugeng, itu sampai sekarang mungkin besok, kesan apa dan pesan apa buat kita semua nih? Ya, kesan itu sesuatu yang berkesan. Wah, ini kayaknya Yang membekas. saya nggak mendapatkan sebelumnya. Tadi kamu Ya. Apa John? sama siapa-siapa. Mungkin nggak bisa Yang berbeda pendakian kita dengan pendakian sebelumnya apa coba? Kesan saya sih ternyata ini walaupun napas tua sama Wih. pendaki sebat ini Iya. luar biasa. luar biasa. Dia menghargai kita yang nyebat, dan Junior, kita yang junior. menghargai dia yang napas tua. Luar biasa. kompak. Napas dua itu siapa dong? Jangan Napas saya tua. singgung ini. Napas tua itu kan ya Pak De. Itu. Kita semua ya. Napas tua semangat muda ini. Dalam perjalanan pernah nggak nemuin kita terus ada kesan religi yang pernah didapatkan sebelumnya? Pesan religi ya. Pernah nggak di pendakian sebelumnya? Keseringan sih, hampir pendakiannya karena saya sering mendaki itu ya seperti ini. Jadi saya harus menghibur dan terhibur juga untuk membuang rasa lelah biar sama-sama kita bisa saling menyemangati untuk sampai pada tujuan. Religi. Religi apa itu? Religi itu ya apa ya? Tentang Mungkin hati dan keagamaan. Spiritual. Keagamaan ya, pokoknya luar biasa ya. Saya dapat pelajaran ternyata walaupun apa ya, ternyata di perjalanan jauh itu saya dapat pelajaran kemarin ya, bisa apa tuh, tayamum. Ternyata bisa tayamum walaupun keadaan ada air, dan kita harus memanfaatkan air untuk kehidupan, jadi bisa untuk tayamum. Dan alhamdulillah saya bisa berjamaah ya di pendakian. Biasanya jarang saya sholat. Sholat takbir. Allah Akbar. Akbar. Pesan apa? Pesannya buat untuk semua, buat kita buat semua. saya, buat semua. Untuk Pesan kedepannya. saya sih untuk kedepannya kepada habisin. tim pendakian tahun 2021 ini sih, Parani supaya tetap seperti biasanya setiap berkegiatan kembali entah sama siapapun itu jangan sampai merubah ataupun apa ya, pokoknya itu dah tetap seperti biasanya. Yang napas tua harus menghargai sebat. Siap. Sebat menghargai Enggak, napas sebat itu tua. apa? Saya kurang Sebat paham. itu satu batang rokok Satu ya. batang. Sebat. Tapi Sebatang. saya keseringan Satu batang 2 bat. rokok. Apa? Saya keseringan 2 bat karena saya harus memulihkan tenaga ya pakai rokok. Oke. Kemarin ada rasa ketenangan, nyaman ketika kita berjamaah. Itu ada sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang pernah terdapatkan terus kembali lagi gitu. Kira-kira begitu nggak Jan? Alhamdulillah ya.
Saya ucapkan banyak-banyak syukur, alhamdulillah. Yang sebelum berjamaah itu kaki kiri dan kanan saya sering kram ya. Tapi setelah Berjamaah nggak kram ya? Setelah berjamaah alhamdulillah sampai rekam 7 tidak kram lagi. Alhamdulillah luar biasa. Iya, jadi memang dalam situasi kondisi apapun, ya ini hanya mengingatkan saja ya, bahwa sholat itu jangan boleh ditinggalkan. Saya Pak Ustadz sholat, saya masih mabok, sholat. Saya Pak Ustadz kayaknya masih sering judi, sholat ya kan? Iya. Atau apapun, sholat jangan ditinggalkan. Ya, karena sholat itu ibarat dalam jasad kita itu ibarat kepala. Ya, kalau gak ada tangan masih bisa hidup, betul kan? Ya. Gak ada kaki masih bisa hidup, tapi kalau ketika nggak ada kepala nggak hidup. Nah mungkin sekarang kita belum menjadi seorang muslim yang sempurna ya kan, tapi paling tidak dari sholat itulah nanti kapan suatu saat kita akan menjadi seorang muslim yang baik. Amin. Amin. Ya, dalam kondisi apapun. Soli iman, sholat sambil berdiri nggak bisa sambil duduk. Kayak sholat sambil di tenda, karena sholat sambil di tenda ya duduk. Iya. Kemudian ketika safar gak ada air, tayamum. Ada air sedikit, tapi kalau dipakai buat wudhu, apalagi nanti kalau ketika tidur mimpi misalkan itu kan harus mandi, gak cukup tayamum. Jadi Allah mengingatkan wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salat in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jadi kalau seandainya kalian melakukan sebuah perjalanan gitu, maka tidak mengapa kata Allah itu untuk kalian mengurangi salat yang dikosor yang 4 jadi 2. Jika seandainya kalian takut atas gangguan orang-orang kafir. Dulu awalnya itu kosor itu adalah ketika Nabi perang kan itu. Ketika perang sudah selesai, pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab, Rasul, kita kan sudah nggak perang, kenapa kita kosor juga? Kata Rasulullah, sodakotun tasaddaqallahu biha. Itu sodako bonus dari Allah, kemudahan itu. Maka kita salat terima saja 2 rakaat. Berarti itu John. Yang lain Dan teman-teman dari gimana? Dari Brebes. Dari Iya. ini luar biasa Ini ini dari Semarang. Semarang saya. Semarang. Kita dari Semarang semua ya? Semarang semua. Iya. Tulungagung. Tulungagung. Gimana Tulungagung? Gimana pengalaman selama perjalanan pendakian? Saya yakin kan bukan gunung ini saja ya. Iya, Itu pengalaman-pengalaman yang sangat mengesankan. Itu apa? ini salah satu gunung yang saya impikan dari dulu ya. Raung ini ya? Iya, Saya juga termasuk sama. Sejak kapan pingin naik ke Raung? 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Aku pakai ini. Masa penungguan 2 Iya. tahun ya? Dulu mimpi dari dulu sih. Dapat informasi? Dari Facebook, dari sosial media. Ya. Masnya ngelihatnya gitu. Iya, Lihat motivasinya gitu atau Mengesankan. pengen Mencoba. salah satu misi Seven Summit juga. ya. Ini yang ke-7? Iya, udah Yang komplit. ke-7? Mana Saya aja pernah tuh? tujuh. Seven Summit Jawa, Sebelumnya mana saya coba? Semeru, Semeru sudah luar biasa. Arjuna Welirang, Wih. Pirang, Selamat, Selamat, Arjuno, Arjuno, udah ya. Arjuna ada. Sumbing, Iya, Triple S sudah, Triple S sudah. Merbabu, Jawa Barat, Merbabu. Cerme. belum Jawa Barat. Nah, Cerme bareng sama saya. Dulu saya pernah sekali. Boleh. Selanjutnya. Ke barat terus, Pangrango gede. Belum Jawa Barat, Oh, belum semua. Kali-kali Jawa Barat. Masih Jawa Tengah, Jawa Timur Iya. lah. Tuntasin Seven Summit dulu. Yang paling mengesankan selama 7 pendakian. Ya di sini. Di sini. Soalnya impian dari dulu sih. Ya. Luar biasa. Memang Raung ini menjadi banyak impian. Iya. Belum dikatakan pendaki sejati kalau belum sampai kepada puncak sejati, betul ya? Betul. Dan kita tadi sudah menikmati panoramanya, sensasinya luar biasa. Saya termasuk ini sejak dulu saya sebenarnya. Dulu sekitar usia lagi mahasiswa, lagi seneng naik. Sekarang saya usia udah mendekati 50. Kalau saya masuk grup itu pendaki napas tua sama kalau beliau walaupun pendaki napas tua karena memang kerja kalau setiap pekan sekali, kalau saya kan Kebiasaan udah ya. lama. Tapi luar biasa, walaupun ngos-ngosan bisa mengimbangi yang mudah-mudahan nih tim sebat lagi kan itu. Saya itu luar biasa tim sebat bisa naik gitu, saya nggak bisa bayangin gitu kan. Jadi untuk saya terima kasih buat teman-teman semua. Matur suwun sangat.
Terus sama minta maaf kalau ada kekeliruan Ini kilang dalam mungkin nggak sengaja atau disengaja, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur suwun. Sami-sami. Ini yang tadi katanya drama ya? Ya. Di atas ya drama. Apa drama gimana? Iya, dramanya gimana? Dramanya gimana, Jon? Ceritain, Jon. Dia tahu dia. Oke, ceritain, Jon. Jadi dramanya Coba ceritain. Kenapa kamu tahu kalau dia lagi drama? terlalu lebay drama. Sebenarnya cukup nangis terharu, tapi menurut saya tuh tadi boleh nangis boleh, tapi jangan terlalu. John tadi nangis gak? Sedikit cuma. Enggak, tadi dia enggak nangis katanya. Tadi kan pas dingkluk gitu tuh. Pas netesnya dari sini. Dari sini katanya. Jadi pertama datang itu ya, pertama melihat tulisan Puncak Sejati itu memang terharu dan hampir mau meneteskan air mata. Cuma karena saya harus Menjaga kelaki-lakian? iya. Sebenarnya kan pingin menangis teriak gitu ya. Tapi sampai teriak enggak, cuma bisa mengalirkan air mata sedikit. Terharu sih itu ya. Sama seperti pas pertama menginjakkan kaki di puncak gunung tertinggi di NTB yang ketiga dari Indonesia. Begitupun saya meneteskan air mata tapi sedikit dan lebih banyak terharu. Oh, jadi air mata sampai Cuma sedikit ya? sampai terbahak-bahak. nangis terbahak-bahak itu saya tidak mau ya, karena biar tidak kelihatan lebay lalu. Malu sama gondrongnya ya? Iya, Pak. Saya sudah gondrong. Mungkin kalau pendek nangis ya. Kelihatan juga sih. Tadi siapa yang dramanya siapa? Nah, itu sih akan gondrong. Jangan gondrong gua kan. Itu bukan drama, itu sebuah ungkapan emosi kebahagiaan. Jadi tangisan itu, air mata itu ada dua, satu tangisan kesedihan, yang kedua tangisan kebahagiaan. Jadi orang bahagia bisa nangis, orang yang sedih juga bisa nangis. Dan ketika seorang laki-laki menangis itu bukan sebuah kelebayan, bukan. Itu merupakan sensitivitas hati seseorang. Kalau Al-Quran itu bicara begini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika sampai sudah puncak keimanan, apabila dibacakan ayat-ayat itu bergetar hatinya, meneteskan air matanya. Kenapa? Karena ingat kebesaran ciptaan Allah dan kelemahan diri kita sebagai manusia. Ya. Kalau seandainya matahari itu ibarat bola basket, bumi ini ibarat kacang hijau, gitu kan? Nah, apalagi kita sebagai manusia, mungkin titik Gak ada tasir siapa-apanya. gak siapa-siapanya, gitu kan? Jadi nggak apa-apa menangis. Nabi saja sering menangis. Nabi itu cengeng orangnya. Kalau dibacakan ayat Quran tentang ayat-ayat kauniyah, kan ayat ada dua. Kita ngaji itu ada dua, ada ayat-ayat kauliyah, Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Selama ini kita tahu namanya ayat itu ayat kursi, betul ya? Ya. Qul huwallah. Kata Allah ada ayat-ayat yang lain yang tidak tertulis. Apa? Ya ini. Bukit tadi, matahari, ya kan? Bintang gemintang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Tadi siang ya kan? Sekarang malam. Siapa yang membuat siang menjadi malam itu? Siapa coba? Allah ya kan? Bukan karena hukum alam, bukan. Allah. Dan itu semua buat manusia. Allah ciptakan siang itu waja'ana laila apa? Waja'ana laila libasa. Allah menciptakan malam untuk kita tidur istirahat. Waja'ana naharu ma'asya. Allah menciptakan siang untuk kita mencari kehidupan, bekerja, ya. Nah, kemudian kita dianjurkan untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, Nabi itu suatu saat ketika suatu malam keluar melihat bintang gemintang, bulan, itu menangis, meneteskan air matanya sampai turun ayat yang saya tadi baca. Di subuh, Bilal seorang sahabat melihat Rasulullah, kok kenapa air mata membekas di wajah. Tahu gak? Karena baru turun kepadaku ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya
di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang ulul albab. Ulul albab itu orang yang diberikan akal. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang zikir duduk, berbaring. Kita sedang tadi takbir kan ketika nanjak ya kan? Takbir, duduk subhanallah. Tapi ada satu lagi apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan. Kita kesini dalam rangka tafakkur. Tadi lihat, saya tuh menangis di saat naik jembatan As-Sirat itu kan. Gak berani nengok kanan, nengok kiri sama Cak. Tadi lihat kena apa kanan kiri. Ingat dengan sabda Nabi, yudrabu alayya as-sirat baina zuhra jahannam. Pernah ditampilkan kepadaku as-sirat. Selama ini kan para pendaki menamakan dirinya apa? Siratal Mustaqim ya. Sebenarnya saya nggak setuju kalau Siratal Mustaqim itu. Mungkin yang betul ada as-sirat saja, karena as-siratal mustaqim itu jalan yang lurus itu bukan jalan yang dimaksud jembatan di antara dua neraka jahanam ya. As-sirat saja jembatan itu memang kata Nabi. Dan setiap orang akan melalui tempat itu. Dan yang pertama itu adalah Nabi dan umatnya. Dan kata Nabi pada waktu itu semua tidak ada yang berbicara. Semua menunduk, takut karena itu menentukan. Ada orang yang merangkak, saya tadi termasuk orang yang merangkak, takut angin itu kan, jongkok, berdiri sedikit saja, wus gitu. Saya belum berani maju sebelum angin berhenti, ya, karena teringat, saya membayangkan, ya Allah, ini baru jembatan yang tidak ada bandingan dengan jembatan yang nanti di yaumul kiamat, tapi luar biasa, sedikit saja melangkah, ya kan, cuma ada dua pilihan. Jurang kanan, jurang kiri. Kita mesti ngambil pelajaran dari situ. Ya, ada orang yang sudah punya bekal pengalaman luar biasa. Cak ini jalan saja, tenang saja. Hidup kita juga nanti yaumul kiamat seperti itu. Tidak ada yang terucap, tidak ada yang berani mengucapkan kecuali Nabi saja. Salim, Allahumma salim, salim, salim ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkanlah umatku. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat Nabi. Amin. Seperti itu. Jadi saya tuh kesini salah satu tujuan utamanya apa? Ingin mentafakuri as-sirat nantinya akan dilewati nanti. Tapi ketika gak hadir dan melihat itu gak pernah menangis. Karena mungkin hati saya masih banyak dosa ya gitu kan. Nah, ketika langsung menyaksikan ya Allah, saya sekarang bisa melewatinya. Entah nanti suatu saat ketika kita menapaki as-sirat yang sesungguhnya, kita nggak tahu. Tapi saya yakin setiap umat Nabi itu kita akan mampu melewatinya. Amin Allahumma. Amin. Jadi itu yang paling dulu pingin naik raung itu. As-sirat, as-sirat ya Allah. Ingin mendapatkan sensasinya luar biasa. Dan tadi sudah merasakan luar biasa. Saya yakin semua juga sama. Iya Kak? Iya. Iya. Ya Cak, ada pesan gak buat anak-anak ini? Oke, boleh. Cak. Ya, saya sebelumnya ngucapin terima kasih ya. Ya. Jadi pertama sama Cak Sugeng ini luar biasa. Walaupun kalau dari usia itu di bawah saya sebenarnya. Beliau betul kan? Beda 1 tahun 2 tahun gitu kan? Tapi kelihatan muda banget dia. Iya, karena jiwa mudanya itu, gitu kan. Seperti itu yang sudah memberikan motivasi luar biasa. Karena juga saya nanya-nanya di grup itu, kira-kira saya bisa nggak? Oh bisa, saya pernah bawa usia yang di atas saya juga bisa, itu termotivasi. Dan luar biasa sejak ketemu sangat ramah sekali dan terima kasih. Dan minta maaf juga saya mungkin sama teman-teman kalau seandainya ya nggak tahu diri kan itu kan, nggak menghormati. Ya, untuk Cak Sugeng juga, Cak Nano juga sama yang luar biasa sabarnya, saking sabarnya melihat ya anak-anak yang sebat ini kan nggak pernah negor, walaupun saya yakin tuh ini nggak berangkat juga kan, udah terlambat lagi luar biasa. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat kami terutama nih Pemasukan buat kaula muda kecil, muda junior. Monggo, silakan Cak Teguh, bisa Cak Sugeng apa? Ya ngobrol aja kita, pesan-pesan. Oh, biasa, nggak usah tegang. Teman-teman semua.
panjenengan sedoyo yang sudah selalu menjaga apa ya, kekompakan. Ya, kekompakan. Dan saya selaku tour guide, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesilapan. Yang pasti waktu kita trek dari pos 1 ke pos 7 ada apa? Omongan, ya kan? Ada penekanan. Itu tidak lain karena Raung ini kalau lewat waktu terlalu malam yang pasti kita tidur istirahat nggak cukup, sampingnya lebih awal. Iya. Gitu. Jadi segala kekurangan saya minta yang sebesar-besar. Dimaafkan. Cak Nano ada pesan? Ya. Cukup. Cak Denny. Enggak, saya mau nanya, ini katanya bener gak Cak itu pandan dari Madura ya? Gimana? Dari Madura ya? Madura bukan ya? Kalau Cak itu. Kalau Cak khas Madura Cak kan? itu Jawa. Jawa. Jawa ya. Jangan-jangan catur itu dulu yang bikin orang Jawa ini kan catur, cak. Satu bulan. Ayo, Mas Denny ya paling termuda ini. Enggak, ada yang termuda. Ada lagi? Saya. Kamu. Uma yang termuda. Nah, dari sini dulu. Agak boros aja lah ya. Ada yang sampaikan Dari dulu. Semarang nih. Saya nih untuk Nah, di sini dulu, teman-teman nanti yang terakhir termuda. untuk teman-teman yang belum pernah ke Raung. Nah, pesan-pesan yang belum yang Raung nih. cuman gini aja, semua orang itu bisa naik gunung, tapi nggak semua orang itu bisa naik ke Raung. Ya, Ah, betul, gitu. setuju Itu. saya. Apa alasannya apa? Yang pertama harus safety, kedua nggak bisa berjalan ke sana sendiri. Walaupun pengalamanmu banyak, tapi kalau partnermu itu enggak emang mendukung, percuma. Mending pulang aja, tidur di rumah, nggak usah ke sini. Ya, matengin dulu pikirannya, baru berangkat ke sini. Oke? Iya, betul, Ya, betul, nah, betul, betul. buat referensi nonton di YouTube lah. Tapi kalau mau ke sini hubungi Bisa Oh ke, ya, bisa ke Jadi kalau lebih safety-nya itu mungkin Cak Sugeng itu lebih keren. Maksudnya untuk Sabar. perjalanannya, untuk pokoknya dengan segala hal senior banget. Salut sama Cak Sugeng. ya kira-kira gitu ya. Buat teman-teman yang lagi nonton ini, hati-hati aja kalau mau ke sini. Ya sambil kalau ke Raung dipertimbangkan semaksimal mungkin karena Gunung Raung itu ya gitulah. Gunung Raung itu seperti apa ya? Bukan untuk main-main Ya bukan untuk main-main lah. Ya pokoknya pokoknya. modal utama kuat ya, niat ya. Ya Niat niat yang kuat. sama pikirannya. Sama tenaga juga iya sih perlu Latihan dulu, latihan dulu setiap persiapan yang bagus. Tapi umur nggak masalah kan, ada pendaki napas tua. Oh ya umur nggak Aman lah. Berarti saya termasuk orang yang paling nekat ya? oh ya boleh Termasuknya. Iya, saya paling nekat ya. Makanya kan kembali lagi sama timnya. Iya. Emang timnya emang solid, Iya. insya Allah lah bisa berangkat semua. betul. Ya, ini dari yang ini yang termuda itu. Ya udah nggak apa-apa itu dulu aja. tadi. Semua loh. Jangan yang belum. Sama kameramen. Iya. Iya, Ceweknya orang mana pesan itu? Diem aja. dan Kesan dan pesan. Selama pendakian Kedua kali ini. yang kedua kalinya atau apa saja lah. Dan kesan yang ini Boleh sih Yang terini. kesan untuk kita bersama terus untuk saran kita bersama aja sih mungkin lebih apa kurang apa kayak gitu. Untuk kesan dari pendakian ini, dari saya sangat mengembirakan, sangat religius lah. Untuk ada dari Pak Ustadz, terus saya juga minta maaf kalau ada kesalahan lah, kesalahan. Terus saya juga ke sini yang menerapkan konsep dalam pendakian yang apa atas ya 30 liter itulah yang ultralight lah ibaratnya. Tapi di Raung itu kan medannya itu kan seperti inilah, berat tuh. Jadi ada kendala juga, tasnya copot sininya, strapnya itu. Jadi tidak direkomendasi lah itu dari saya. Untuk pesannya
tetap jaga alam ini untuk cucu kita nanti. Itu aja. Sip. Saya? Ya. Dari saya khusus ini ditujukan kepada para pendaki napas tua ya. Karena kebetulan saya sekarang sudah masuk dalam usia mendekati 50 lah ya. Jangan takut ya. Jangan jangan merasa tidak mungkin untuk bisa naik ke Rawung. Saya dulu mendambakan pengen naik ke Rawung itu sudah lama ya. Saya udah meninggalkan dan menggantungkan sepatu pendakian udah sekian puluh tahun lamanya ya. Tapi karena ada teman-teman yang ikut bersamainya, anak-anak muda ini, akhirnya alhamdulillah saya sudah bisa merasakan sensasinya, temukan kedahsyatannya, temukan sensasinya, dan saya rekomendasikan kepada rekan-rekan semua, khususnya yang di grup pendaki napas tua, jangan diragukan, ada tour leader kita, ya, guide kita, Cak Sugeng, ya, nanti hubungi nomornya dan bisa di searching di grup pendaki napas tua, ya, silakan segera, walaupun Gunung Raung ini tidak akan pernah pindah kemana-mana, tapi nggak kita tahu nanti kondisi Raungnya seperti apa. Belum dikatakan pendaki sejati kalau belum sampai ke puncak sejati Raung. Raung di puncak sejati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa? Saya? Iya dong. Dari tadi megang kamera. Pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah salah satu peserta pendaki Raung ini. Terhitung napas apa ini? Napas paruh ya, bukan napas tua, bukan napas muda, napas obat bukan, enggak ya. Motivasi saya adalah satu, untuk melembutkan hati saya. Karena kebiasaan mungkin saya sering suka merenung ketika saya itu ada masalah, ketika saya ada sedang ada problematika keuangan, problematika dalam kehidupan, saya suka sekali merenung. Dan renungan di Raung ini ketika saya melihat pendakian itu, saya melihat jalur-jalurnya memang seperti yang digambarkan oleh, yang diceritakan oleh beliau Ustaz, yaitu Asyirat, penyeberangan itu. Dan pengalaman pendakian saya benar-benar nol. Saya nggak punya pengalaman pendakian, saya hanya belajar sama teman-teman. Karena awal saya mendaki adalah di tahun 2000. Itu ketinggian 2000 itu Ungaran, waktu saya masih remaja, tahun 2000. Setelah itu skip, nggak pernah mendaki sama sekali karena nggak punya pendakian sama sekali. Lalu baru tahun 2021 saya mendaki di Gunung Slamet. Itu 1,5 bulan yang lalu, bulan apa berarti ya? Juli ya, Juli sama temannya itu Mas Gondrong, Mas Rudi ya. Saya cuman waktu itu ngobrol-ngobrol aja, iseng-iseng aja. Yuk kita merbabu. Gimana kalau selamat? Oke siap, gas, saya bilang gitu. Motivasi saya apa? Tidak ada hal selain kecuali yaitu ingin melembutkan hati saya. Mengarungi, dan saya nggak punya kekuatan apapun, nggak punya pengalaman apapun, hanya satu yang saya pegang yaitu sesuatu ayat yang disampaikan, sesuatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang pernah dikaji oleh beliau Ustaz Diding ya kan, disampaikan. Saya termotivasi, yaitu al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan keduanya ada kebaikan di antara. Itu menjadi motivasi hidup saya lagi. Wah, ternyata mukmin yang kuat ini dicintai gitu dibanding mukmin yang biasa saja, yang lemah. Nah, semakin kuat motivasi saya. Makanya saya tidak ada langkah-langkah yang ya sering teringat terucap ya, istighfar, takbir. Saya nggak punya kekuatan, saya nggak punya pengalaman, bahkan carry juga saya nggak punya apa, semuanya serba baru. Saya apa sih yang dibutuhkan, ini ya sudah saya butuhkan ini saya butuhkan ini, ya sudah pengalaman saya ngikut aja. Nah, baru 2 gunung tadi yang rentannya adalah 21 tahun di tahun 2000 itu kan, tahun 2000, lalu tahun 2001 itu Slamet,
Lalu sekarang di bulan apa ini? Oktober ya? Oktober saya mendaki di Gunung Raung. Awalnya kita mau ke Semeru ya kan, ternyata masih ditutup. Nah, Mas Rudi, Mas Gondrong bilang ini, gimana kalau ke Raung? Saya bilang sama Ustadz, gimana kalau kita ke Raung, Ustadz? Sudah, gas gitu aja. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin dan saya punya keyakinan teguh bahwa Allah selalu menolong hamba yang yakin pada Allah, hambanya. Teringat hadis qudsi, ana idadoni abdi bi, kan gitu. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi saya prasangkanya baik. Selama saya nggak kok udah pokoknya melangkah sedikit sampai saya kemarin sama Cak Nano, aduh, sini saya sakit banget. Ternyata tinggal 5 meter lagi saya sampai di camp 7 ini, hampir menyerah, tapi saya sendiri merenung lagi. Saya nggak boleh menyerah. Saya harus melangkah. Meskipun satu langkah saya berhenti. Pundak sini rasanya saya nggak membayangkan Raung ini benar-benar jalur yang sangat luar biasa sekali, ekstrim sekali. Dan kesan saya terhadap sama teman-teman ini, masya Allah. Meskipun saya belum kenal teman-teman beliau, baik semua dan kompak ya kan, saling menolong, mendukung. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya sebatas berteman di Raung sini saja, menjadi teman yang di Raung di sini hanya kita bertemu di sini, besok hanya jabri-jabrian aja, kalau muncak-muncak aja. Mudah-mudahan bukan itu. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah nanti dan di surganya nanti. Dan kita nanti bisa sharing-sharing ya kan, bagi pengalaman seperti kayak Mas John tanya-tanya waktu di pertengahan jalan tayamum ya kan gitu kan. Itu saya merasa senang sekali, dan misinya memang gimana ya caranya agar karena saya sendiri yakin saya orang yang tidak banyak amal, mungkin dosa saya banyak sekali. Apa yang harus saya bisa lakukan dan bermanfaatnya itu ya sebisa mungkin ya menyampaikan 1 atau 2 yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman gitu. Seperti itu aja. Dan mudah-mudahan pengalaman saya ini di Raung ini bisa memotivasi banyak teman-teman yang menyimak video ini. Jangan ragu, naik ke puncak gunung manapun jangan ragu. Hanya satu, Anda harus punya misi yang jelas. Misinya yang jelas. Kalau misi Anda hanya sebatas mengarungi sebuah indahnya atau hanya sebatas gengsi-gengsian, saya belum naik ke sini, saya harus menaik sini, itu perlu dipertimbangkan. Dan pesan saya adalah ada yang lebih ditingkatkan dalam mengarungi di puncak atau di gunung atau di samudera manapun. Ada misi-misi yang jelas, misi-misi yang itu yang dicantumkan dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita nanti sedikit demi sedikit, kalau memang belum pernah merasakan kenikmatan hati, dulu saya hilang kenikmatan hati saya. Dulu saya pernah ya pokoknya ya hidup biasa gitu loh, kerja, makan, tidur, hobi, udah selesai. Tapi setelah saya mendapatkan kenikmatan itu, Anda akan ketagihan insya Allah. Anda akan mendapatkan suatu ketenangan, suatu kenikmatan yang mungkin itu sulit kita dapatkan. Seperti itu. Bahkan doa-doa kalian seperti Mas John, doa teman-teman yang lainnya, apalagi kondisi safar seperti ini, insya Allah bermunajat dengan kata-kata yang baik, doa-doa yang baik, insya Allah doanya akan dikabulkan dan lebih seperti anak panah yang dilepaskan tepat pada sasarannya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menginspirasi banyak teman-teman pendakian. Oke, itu aja. Oke, mau tanya sama Cak Sugeng untuk apa? Kayak air untuk yang mau mendaki ke Raung tuh, maksudnya kira-kira tuh apa yang harus dipersiapkan yang benar-benar untuk air, estimasi berapa liter seperti itu? Yang pasti kalau ke Raung minimal air per orang itu
5 botol. Berapa liter? 5 botol itu 5 botol berapa? 1 liter setengah, berarti 7 7 liter ya? 7 liter Air minum ya? air minum. Bukan di luar air masak dan lagi. Nah, Oh ya. Itu berguna juga. Kalau yang nonton juga mau ke sini ya kan? Karena di sini susah air ya. Ya sudah air di Susah sini. air. Terus apa lagi yang harus disiapkan selain itu? yang pasti mental, Ya fisik mental. yang pasti. Ya, jadi kadang-kadang kesini itu kan cari harga yang paling murah. Contoh kita ikut open trip. Yang pasti kalau open trip batasan peserta yang pasti akan banyak. Kan banyak ya? Banyak. Jadi yang pasti nanti di jalur kececeran, kadang ada yang sampai enggak sampai. Jadi perlu diantisipasi juga, jangan asal-asal ikut tour guide. Iya. Kalau ada orang yang misalkan nekat, saya merasa punya pengalaman, tidak perlu lagi pakai tour guide misalkan, boleh nggak kira-kira? Kalau di Raung ini, kalau belum pernah kesini memang dianjurkan harus pakai tour guide. Masalahnya Medan jalur ekstrim ya, perlu pengalaman tali menali, alat untuk safety. Itu dari saya. Ya, luar biasa. Dari Canano sebagai satu kru juga kan? Pengalaman pernah nggak ada yang peserta yang misalkan ya sampai tidak naik ke puncak, terus dia kecewa bagaimana selama ini? Kalau itu sih saya sebagai leader sih nggak ada yang gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Hampir semua sukses bisa diantarkan ke Benar-benar itu semuanya sih nyampe ke puncak semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi di samping Cak Sugeng juga ini, beliau Cak Anana juga satu kru, dan beliau tadi diposisikan sebagai sweeper ya, yang bertanggung jawab untuk menyapu seandainya ada peserta yang terakhir tidak bisa sampai ke tujuan seperti itu, dan tanggung jawab sangat besar sekali karena beliau bisa jadi paling akhir dan dia bertanggung jawab atas keselamatan salah satu peserta itu. Termasuk tadi ada salah satu di antara anggota kita yang hanya bisa sampai ke puncak bendera ya. Sampai gak dia? Di bawah tusuk gigi. Bawah tusuk gigi ya. Mau masuk ke puncak sejati dan puncak tusuk gigi beliau karena mungkin gak kuat dan ya khawatir juga beliau memang sudah mengukur ya. Tapi puncak bendera dia sempat kan, jadi nggak penasaran lah. Paling tidak kan puncak bendera itu udah lewat kan. udah lewat ke puncak benderanya, luar biasa. Ya, ada lagi yang disampaikan atau ini dari artis kita? Karena artis kita ini memang banyak hal-hal yang belum tereksplor gitu. Perlu digali Mas. Perlu digali beliau gitu. Bawa cangkul. Terlalu unik untuk dibahas sebenarnya kamu itu. Sorry Mas. Asik ya. Baik, kembali lagi Sama? sama Baco, Baco. tapi dipanggil John ya. Ya. Sebenarnya saya sangat berharap dipanggil Baco dia saat berkegiatan di alam bebas. Oke lah, Baco. Oke. Tapi lebih mantap kalau pakai itu lebih maco. Ya, Tapi bukan mantan copet ya. bukan kayak Sipa ini. Ya. Sipa. Sorry. Baco itu apa sebenarnya? Baco itu apa? Boleh tahu nggak? Baik, Baco itu sebenarnya lahir di organisasi Osistala Lombok Timur ya. Oh. Jadi kan itu kami dikasih nama lapangan. Kerenan pakai ini. Keren yang merah aja. Maaf sebentar ya. Ya nggak apa-apa dilepas aja. Kerenan pakai kapten soalnya. Kapten. Berani merah. Apa sih ini? Jadi Baco itu Jadi organisasi. Baco itu saya dapatkan nama Baco itu dari salah satu organisasi dari Lombok Timur ya, Oasis Tala. Cinta alam. Ya, pencinta alam yang bergerak di dua bidang dua bidang olahraga alam bebas sama konservasi lingkungan hidup.
Karena saya menghargai, jadi pengen dipanggil Baco aja di saat berkegiatan di alam bebas ataupun dimanapun, karena saya sudah mempunyai nama lagi ya. Jadi banyak sekali nama saya. Di sana beda, di sini beda, di sini ada banyak sekali, bingung saya. Di KTP saya cuma satu, tapi Alek. ya. Kemarin kenalan saya itu di Bondowoso ya, kalau Alex ya. Oh, kalau di Bondowoso Alek. Iya. Baik, Kok bisa tepat? nggak tahu saya. Baik untuk Kok sahabat bisa ya? alam yang sering berkegiatan di alam bebas, yang sering mendaki ataupun survival di hutan, lebih baik menyiapkan fisik, mental, dan kebutuhan yang tepat ya, biar nanti di suatu perjalanan itu tidak terjadi yang kita tidak inginkan. Dan juga untuk para sahabat pecinta alam, jangan senang-senang ya buang sampah, terlalu elok di kita melihatnya. Dan jangan menebang pohon, terlalu sayang, kasihan yang di bagian hilir ya, yang kena dampak itu bagian hilir, Maksudnya hilir? paling bawah ya, karena Apa sih ya? paling nanti kalau gempa longsor yang kena hilir, kalau banjir yang kena hilir. Kenapa? Air sudah tidak bisa ditampung sama pohon-pohon ya, karena sudah ditebang. Jadi airnya lurus, los dol ya, jadi langsung bisa banjir. Ya itu dah. Jadi sama-sama kita menjaga alam kita merawatnya biar selalu indah ya. Indah pada waktunya. Indah setiap saat. Indah pada waktumu kapan? Nah iya. Nanti saya bikin konten. Kalau udah itu saya bikin konten sendiri dan saya tag ini teman-teman nanti di YouTube saya. Oke. Punya channel YouTube. Channel saya Janok 05, sulit ditulis itu. Oke, boleh dieja. JHONOCS 05. Coba jangan cepat-cepat. JHONOCS 05. Oke. Dan Instagramnya JHONOCS 05. Promosi nih kayaknya. Facebooknya Muhammad Mutadar Yuliana. Terima kasih. Kok padam? Habis baterainya kayaknya. Oke, cukup ya. Cukup ya. Baik rekan-rekan sahabat semuanya, alhamdulillah kita sudah ngobrol santuy dengan penuh kekerabatan, keluargaan. Kita bagikan satu keluarga dan mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya pertemuan kita di dunia saja, tapi mempertemukan kita untuk kita berjumpa lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ada pesan lagi? Ya, ada pesan lagi. Nah, sebelum kita silakan closing Kalian closing. Tertulis di punggung saya himna Oasis Tala. Alamku amukanmu bukan salahmu, tapi kau hanyalah korban pengkhianatan. Iya. Sekali lagi. Bagus kata-katanya. Himna Oasis Tala. Alamku amukanmu bukan salahmu, kau hanyalah korban pengkhianatan. Ya, luar biasa. Jadi itu sesuai dengan ayat Allah, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan itu adalah dikarenakan sebab-sebab perilaku manusia. Luar biasa. Cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.